Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan program TVR 17 bersama saya Dede Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelenggara Haji membahas pembiayaan awal mengenai biaya ibadah haji. Setelahnya, Komisi 8 DPR RI akan segera membentuk panja penyelenggaraan ibadah haji sehingga diharapkan mampu memberikan solusi terkait berbagai permasalahan seputar ibadah haji yang kerap dialami oleh para jemaah. Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelenggara Haji membahas pembiayaan awal mengenai biaya ibadah haji. Pembahasan tersebut memungkinkan adanya efisiensi pembiayaan ibadah haji tahun 2025. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menyampaikan evaluasi awal terkait usulan biaya haji 2025 yang diajukan oleh Kementerian Agama. Wahid menyoroti penurunan biaya sebesar Rp2 juta dari angka sebelumnya Rp93 juta dinilai belum signifikan. Untuk itu, Komisi 8 DPR RI terus memperjuangkan adanya penurunan biaya ibadah haji tahun 2025 di bawah Rp90 juta. Namun dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan dan kenyamanan jemaah. Kami sebenarnya sudah menghitung kemungkinan komponen harga itu di bawah angka 90 juta. Ini yang kami akan koreksi nanti lewat panja, panitia kerja, dan juga termasuk catering, ya catering dan juga pemondokan. Biaya catering itu bisa diturunkan dan termasuk biaya pemondokan. Selain itu juga biaya-biaya yang menyangkut masalah kegiatan, ya administrasi, perkantoran, terkait macam-macam yang dibuat oleh Kementerian Agama. Ini yang semangat kami untuk nanti di dalam pembahasan dari dalam panja itu bisa menurunkan harga di bawah 90 juta. Komisi 8 DPR RI juga akan segera membentuk panja penyelenggaraan ibadah haji, sehingga diharapkan mampu memberikan solusi terkait berbagai permasalahan seputar ibadah haji yang kerap dialami oleh para jamaah. Bondan dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir meninjau kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung. Adis mengapresiasi komitmen imigrasi Lampung dalam mengawasi dan menindak tegas warga asing yang terbukti melanggar aturan. Usai meninjau kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir memastikan fasilitas dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan baik. Adis Kadir mengapresiasi komitmen kantor imigrasi Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, sehingga proses pembuatan paspor dapat selesai tepat waktu. Ia pun menyambut baik adanya layanan prioritas kantor imigrasi terhadap lansia dan penyandang disabilitas. Namun Adis menilai, diperlukan dukungan Pemda serta DPRD Provinsi Lampung dalam menyiapkan kebutuhan gedung guna mendukung pelayanan keimigrasian yang lebih baik. Dan kita lihat semua terlayani dengan baik itu dari kaum disabilitas, yang lanjut usia, semua dilayani dengan baik, kemudian juga layanan masih dengan bagus, kemudian sampai sore mereka mencari jalan solusi bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dan mudah-mudahan pemerintah Provinsi Lampung juga berjanji akan menyiapkan tempat di Kota Baru kurang lebih 2 hektar. Nah, ini kebetulan kita juga didampingi oleh kawan-kawan dari pimpinan DPRD Provinsi Lampung, ada Pak Ismet, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung. Kita minta agar supaya untuk membantu kawan-kawan imigrasi untuk mendapatkan tempat lahan yang cukup representatif dipergunakan untuk pengembangan daripada pelayanan. Di sisi lain, Adis juga mengapresiasi komitmen imigrasi Lampung dalam mengawasi dan menindak tegas warga asing yang terbukti melanggar aturan. Ia menekankan pentingnya dukungan anggaran agar pelayanan keimigrasian dapat lebih baik dan cepat. Dari Provinsi Lampung, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI berkolaborasi dengan Citizen OS menggelar acara Indonesia Opinion Festival keempat di Kompleks Parlemen DPR RI Jakarta. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat Neti Prastiani mengatakan kerjasama DPR RI dan Citizen OS merupakan bukti komitmen DPR RI untuk semakin terbuka
aspiratif, dan responsif. DPR RI berkolaborasi dengan Citizen OS menggelar acara Indonesia Opinion Festival keempat di Kompleks Parlemen DPR RI Jakarta. Kolaborasi ini terselenggara sebagai bentuk langkah nyata dalam membuka peluang bagi masyarakat membangun demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan kolaborasi antara DPR RI dan Citizen OS merupakan langkah maju dalam memperkuat partisipasi publik untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka dan konstruktif. Upaya ini perlu dilakukan demi memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Festival aspirasi ini sekali lagi membuktikan bahwa yang namanya DPR itu sangat memberikan ruang bagi seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan berbagai kepentingan dan aspirasinya terkait dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat Neti Prasetyani mengatakan, kerjasama DPR RI dan Citizen OS merupakan bukti komitmen DPR RI untuk semakin terbuka, aspiratif, dan responsif, khususnya di segmen kaum muda dalam keterlibatannya pada kancah politik Indonesia. Saya yakin ini juga menjadi salah satu langkah yang konstruktif bagi kemajuan demokrasi kita, bagi sistem perpolitikan kita, dengan melibatkan kaum muda dalam isu-isu politik, ya. Mengingat hari ini ada semacam disparitas atau kesenjangan antara pemuda dengan isu-isu politik yang sedang dibahas di berbagai tingkatan, ya, baik di DPR RI maupun di lembaga-lembaga legislatif di daerah. Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang sempat menimbulkan pro kontra di masyarakat akan mulai diberlakukan per 1 Januari 2025. Setelah melewati perdebatan panjang, keputusan pemerintah terhadap PPN 12% yang ditetapkan hanya berlaku untuk barang-barang terkategori mewah, tak terlepas dari campur tangan DPR RI. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta Sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor. Yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional, ya. Oke, Iya. Terima kasih Bapak. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan kerja keras dalam menumbuhkan toleransi, menanggalkan ego-ego yang melekat pada tubuh kita. Jadikanlah Natal sebagai momen refleksi agar di tahun yang baru, bangsa Indonesia semakin bersatu padu serta dilingkupi kedamaian. Selamat Natal dan Tahun Baru, toleransi dalam damai. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, adanya kebijakan penerapan PPN multi tarif di tahun 2025 tidak terlepas dari peran DPR RI yang bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. Aspirasi penundaan bahkan
pembatalan PPN 12% di tahun 2025 sudah banyak disuarakan anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan, baik di rapat kerja, alat kelengkapan Dewan maupun di rapat paripurna. Dan mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Per 1 Januari 2025, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Namun, PPN 12% hanya akan dikenakan untuk komoditas baik dari dalam negeri maupun komoditas impor yang terkategori barang mewah. Di luar barang-barang terkategori mewah, tetap akan dikenakan PPN 11%. Adanya kebijakan penerapan PPN multitarif di tahun 2025 tidak terlepas dari peran DPR RI yang telah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. DPR RI menyerap masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Jika PPN 12% ditetapkan, akan semakin memberatkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Aspirasi penundaan, bahkan pembatalan PPN 12% di tahun 2025, sudah banyak disuarakan anggota DPR RI dalam berbagai kesempatan, baik di rapat kerja alat kelengkapan Dewan maupun di rapat paripurna. DPR RI tidak ingin masyarakat semakin terpuruk, apalagi di tengah daya beli masyarakat yang sedang menurun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengungkapkan, dari hasil diskusi dengan Presiden Prabowo, PPN 12% akan diterapkan secara selektif. Barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN sesuai kebijakan yang berlaku saat ini. Diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengaku, pimpinan DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti kebijakan penerapan PPN 12% untuk barang-barang kategori mewah. DPR RI bersama perwakilan Kementerian Keuangan juga telah mengerucutkan komponen-komponen yang akan dikenakan PPN 12%, PPN 11%, bahkan ada komponen-komponen yang tidak akan dikenakan PPN sama sekali. PPN barang mewah yang dinaikkan 12%, lalu kemudian komponen yang tetap 11%, dan juga ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali. Jadi yang tidak dikenakan itu seperti dari bahan makanan, lalu kemudian UMKM, kemudian transportasi, pendidikan dan kesehatan, serta jasa keuangan dan asuransi, listrik, air bersih yang di atas 6.600. DPR RI bekerjasama dengan Citizen OS Indonesia menggelar acara Indonesia Opinion Festival 2024 sebagai bentuk keterbukaan parlemen terhadap aspirasi masyarakat. Seperti apa informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
Kembali di TVR 17, pemirsa, acara yang sudah digelar sejak kemarin berlangsung secara meriah dan dipenuhi berbagai aspirasi masyarakat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Lantas, seperti apa jalannya acara tersebut? Untuk itu, kita saksikan laporan rekan kami Vincent Aldi dari gelaran Indonesia Opinion Festival di Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saya Vincent Aldi melaporkan langsung dari Selasar Gedung Nusantara 2, Kompleks DPR RI, tempat berlangsungnya salah satu acara besar bertajuk Indonesia Opinion Festival atau IOF 2024. Acara ini diselenggarakan oleh DPR RI bekerjasama dengan Citizen of Indonesia dengan tujuan menjadikan wadah dialog strategis untuk mengatasi berbagai tantangan bangsa sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat khususnya bagi generasi muda. Dan untuk diketahui pemirsa bahwa rangkaian kegiatan IOF ini sudah dimulai sejak tanggal 21 yang dilaksanakan secara daring dan juga dibuka secara luring dari 29 hingga 30 Desember 2024 yang mana turut dimeriahkan oleh berbagai booth komunitas dan peserta seperti jajanan maupun kerajinan tangan UMKM. Dan pemirsa, dalam kegiatan tersebut tampak peserta sangat antusias mengikuti acara ini. Tidak hanya dari Jakarta pemirsa, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Dan suasana semakin semarak ketika pada hari kemarin pemirsa acara resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI yaitu Bapak Saan Mustafa. Dan dalam sambutan oleh Ketua Badan Aspirasi Masyarakat yaitu Ibu Neti Prasetyani, serta turut hadir Deputi Bidang Persidangan DPR RI Ibu Supri Hartini yang kemudian diikuti oleh pertunjukan tarian daerah yang memukau menampilkan dari keberagaman budaya Indonesia. Dan pemirsa, pada acara IOF 2024 adalah momentum penting untuk mempertemukan aspirasi rakyat dengan kebijakan negara. Kemudian Ketua Citizen OS Indonesia Ibu Agustina Iskandar Krombah menyampaikan bahwa IOF 2024 mengangkat tema besar partisipasi generasi muda dalam menciptakan perubahan yang bermakna di berbagai bidang seperti perdamaian, keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Beliau juga mengapresiasi keterlibatan aktif semua pihak dalam mendukung keterselenggaranya festival ini. Dan di puncak acara pembukaan ditandai dengan sambutan Wakil Ketua DPR RI bidang industri dan pembangunan Bapak Saan Mustafa. Dan dalam sambutannya pemirsa, beliau menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat khususnya generasi muda dalam mengatasi berbagai tantangan global. Dan sambutan beliau diakhiri dengan prosesi pemukulan gong yang secara resmi membuka seluruh rangkaian kegiatan IOF 2024. Dan setelah acara pembukaan pemirsa, peserta diarahkan untuk mengikuti berbagai sesi diskusi paralel yang berlangsung di beberapa lokasi berbeda. Di antaranya yakni di Selasar Timur Gedung Nusantara 2 serta di Kantin Demokrasi. Dan topik-topik yang dibahas juga sangat relevan pemirsa dengan isu-isu strategis seperti meningkatnya ruang partisipasi politik dan aspirasi kaum muda dalam proses kebijakan publik, di mana diskusi ini menghadirkan panelis seperti Bagja Prawira, co-founder Silang ID, Dila Farhani dari JPPR, dan Shirley Anavita, seorang influencer muda, dipandu oleh moderator kawakan Ira Kusno. Dan diskusi ini membahas acara efektif mendorong partisipasi pemuda dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan sustainability skills juga diangkat bagi kaum muda untuk mitigasi dan adaptasi di krisis iklim. Dalam sesi ini pemirsa, hadir tokoh-tokoh seperti Cinta Laura Kil, Andi Bahari, dan Bima Yudhistira, dan panelis berbagi mengenai wawasan tentang pentingnya pengembangan keterampilan keberlanjutan untuk menghadapi krisis iklim. Dan setelah sesi diskusi pemirsa, acara ini dilanjutkan dengan pertunjukan seni pada siang hari, musik dan tarian dari berbagai daerah untuk memanjakan para peserta sekaligus memperkuat kebanggaan akan budaya bangsa. Dan di sisi selanjutnya pemirsa, diskusi panel berlanjut dengan topik-topik seperti mendorong pariwisata berkelanjutan, membahas pengembangan ekoturism di Indonesia, dan ada juga pembahasan terkait meningkatkan ketahanan pangan yang berfokus pada inovasi di sektor pertanian dan juga menguatkannya peran keluarga dalam mencegah perkawinan anak untuk menciptakan generasi emas 2045. Dan pemirsa, semua topik ini tentunya relevan dengan tantangan masa kini dan masa depan untuk melibatkan panelis di berbagai latar belakang profesional. Dan pemirsa, untuk diketahui pada hari ini tanggal 30 Desember 2024 adalah hari terakhir pelaksanaan IOF ini,
dari tempat saya melaporkan bahwa kegiatan saat ini berjalan dengan lancar dan turut diramaikan dengan berbagai macam aspirasi yang dituangkan oleh para audiens yang hadir. Dan pemirsa, Indonesia Opinion Festival 2024 bukan sekedar acara diskusi, tetapi juga langkah nyata dalam menggerakkan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, pemirsa, diharapkan acara ini mampu menghasilkan ide-ide inovatif dan solusi konkret untuk tantangan bangsa. Demikian yang dapat saya laporkan, pemirsa, dari tempat pelaksanaan IOF 2024. Tetap saksikan TVR Parlemen sebagai referensi Anda dalam memahami seluruh kegiatan dan aktivitas kedewanan. Saya Vincent Aldi, kembali ke rekan saya di studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan media online nasional pada hari ini? Selengkapnya saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Saya diberi tugas juga oleh Bapak mentor saya, Pak Zulkifli Hasan, beserta sekjen saya, Pak Edi Suparno. Saya selama ini tenaga ahli di Komisi 7 dan di partai juga biasa-biasa saja, tidak menyandang jabatan yang spektakuler. Saya hanya membantu hal-hal yang bersifat spesifik apabila dibutuhkan. Dari situlah saya banyak belajar, mengenal orang, kemudian meyakinkan diri untuk bisa di ruang politik inilah saya bisa berkembang. Saya punya mentor, yang pertama adalah tokoh politik saya, karena saya banyak bergelut di Partai Amanat Nasional. Tokoh mentor saya adalah Ketua Umum saya, Bapak Zulkifli Hasan. Saya hampir setiap hari ikut beliau, sehingga saya banyak melihat apa yang beliau lakukan. Benar atau tidak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah mitra kerja Komisi 2? Salah. Bapak, benar atau tidak, di tahun 2024 Indonesia masuk ke dalam urutan 5 terbesar potensi panas bumi atau geotermal? Betul. Benar atau tidak, kepanjangan dari PAN adalah Partai Amanah Nasional? Benar. Partai Amanat Nasional ya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Segera hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Ya, terima kasih rekan Dadi dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit pada hari ini. Yang pertama ini datang dari jelang akhir tahun marak pesta miras. Kepolisian dan BNNP Jabar harus tindak tegas. Ini jika kita melihat dari beberapa media yang sedang tayang di hari ini dalam rapat kerja bersama jajaran Polda dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Raufik menyebutkan bahwa tingginya peredaran kasus narkoba di kalangan generasi muda dan ia mendapatkan momen pergantian tahun baru tahun 2025 ini dapat berpotensi meningkatkan angka perdagangan narkoba. Dan ia menyatakan bahwa pemberantasan narkoba ini merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo. Dan pemirsa, oleh karena itu tindakan tegas dan juga terukur harus segera diambil untuk menangani pelanggaran terkait dengan penggunaan zat terlarang tersebut. Ini dari Komisi 3 pun berharap polisi bertindak tegas terhadap para pengedar narkoba sehingga BNNP Jawa Barat perlu meningkatkan kembali program pencegahan dengan melakukan edukasi ke sekolah dan juga perguruan tinggi agar mereka mendapatkan pengetahuan bahaya narkoba supaya mereka tidak menggunakan barang haram tersebut. Nah pemirsa, tentu kita akan membahas yang sedang
marak di headline media online. Ini ada pembahasan mengenai pelayanan pengaduan masyarakat, maksimalkan fungsi pengawasan DPR. Ini ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Sari Yuliati, di sini menyebutkan bahwa bersama dengan pimpinan dan anggota Komisi 3 lainnya menyampaikan bahwa catatan akhir tahun Mitra Kerja Komisi 3 menurutnya pelayanan pengaduan masyarakat selama setahun terakhir telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Nah, dalam membantu memaksimalkan fungsi pengawasan DPR terhadap mitra-mitra Komisi 3 ini. Dan ia menegaskan bahwa Komisi 3 pun berkomitmen untuk membuka akses yang lebih luas lagi terhadap aspirasi pengaduan masyarakat. Dalam konferensi pers tersebut disebutkan bahwa Habibur Rahman juga menyampaikan sebanyak 400 laporan. Maksud kami di 469 laporan pengaduan masyarakat kepada Komisi 3 yang telah diteruskan kepada mitra kerja terkait. Dan menurutnya selama ini telah responsif menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan juga melalui RDP maupun RDPU dan menghasilkan berbagai rekomendasi. Ini semoga berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Dan pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, di mana jelang akhir tahun marak pesta miras, kepolisian dan BNPB Jabar harus tindak tegas serta pelayanan pengaduan masyarakat maksimalkan fungsi pengawasan DPR. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan tadi. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.